Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang materi konsep nasik dan mansuk yang akan dipimpin oleh saya dan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Pengertian nasik dan mansuk bagi mutaqaddimin dan mutakhirin. Kata nasik berasal dari bentuk isim fa'il dan mansuk berasal dari bentuk isim maf'ul yang berasal dari masdar nas. Secara etimologi, nas mempunyai beberapa pengertian, yaitu antara lain penghilangan, penghapusan, penggantian, pengubahan, dan pemindahan. Sedangkan menurut terminologi, para ulama mendefinisikan nas walaupun dengan redaksi yang berbeda namun artinya tetap sama, yaitu mengangkat atau menghapuskan hukum syara dengan kitab syara yang lain. Menghapuskan dalam definisi tersebut adalah terputusnya hukum yang dihapus dari seorang mukallaf dan bukan terhapusnya substansi hukum itu sendiri. Hurai Shihab menyatakan bahwa ulama-ulama mutakaddimin dan mutaakhirin tidak sepakat dalam memberikan pengertian nasik secara terminologi. Hal itu terlihat dari kontroversi yang muncul di antara mereka dalam menetapkan dalil nasik dalam Al-Quran. Ulama-ulama mutakaddimin bahkan memperluas arti nasik hingga mencangkup yang pertama, pembatalan hukum yang ditetapkan terdahulu oleh hukum yang ditetapkan kemudian. Yang kedua, pengecualian hukum yang bersifat umum oleh hukum yang bersifat khusus yang datang kemudian. Yang ketiga, penjelasan susulan yang datang kemudian terhadap hukum yang bersifat samar. Dan yang terakhir, penetapan syarat terhadap hukum terdahulu yang belum bersyarat. Pengertiannya begitu luas, dipersempit oleh ulama yang datang kemudian atau mutaakhirin. Menurut mereka, nas terbatas pada ketentuan hukum yang datang kemudian. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian yang kedua, yakni macam-macam nasik dan mansuk. Nasik terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama, nasik Al-Quran dengan Al-Quran. Para ulama yang mengakui adanya nasik telah sepakat adanya nasik Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, nasik Al-Quran dengan sunnah. Ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, nas Al-Quran dengan hadis ahad. Yang kedua, nas Al-Quran dengan hadis mutawatir. Yang ketiga, nasik sunnah dengan Al-Quran. Nasik sunnah dengan Al-Quran terjadi ketika ada hadis Nabi yang dihapus atau digantikan oleh ayat Al-Quran. Hal ini diperbolehkan oleh jumhur ulama, namun ditolak oleh Imam Syafi'i. Nas sunnah dengan Al-Quran dalam kategori ini terdapat pada 4 bentuk. Yang pertama, nasik mutawatir dengan mutawatir. Yang kedua, nasik ahad dengan ahad. Yang ketiga, nasik ahad dengan mutawatir. Yang keempat, nasik mutawatir dengan ahad. Yang ketiga, perdebatan di kalangan ulama dan alasan-alasannya. Persoalan nasih dalam Al-Quran bermulai dari Quran Surah An-Nisa ayat 82 yang menyatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara ayat satu dengan ayat yang lainnya. Sementara di Quran Surah Al-Baqarah ayat 106 menyatakan bahwa Allah dapat mengganti atau menghapus suatu ayat dengan ayat yang lebih baik atau yang setara. Abu Muslim Al-Ashfahani menolak adanya konsep nasik mansukh. Menurutnya, Al-Quran adalah syariat yang muhkam atau kokoh. Jadi tidak ada ayat yang mansukh. Hal ini disandarkan